Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Awalan hayabina naskurullaha azza wa jalla allazi qata'tuna nimatan kasiratan hatta nastati anajtami fi hazal makanil al-munir. Sanian sholatan daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qataraja nasa minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini, saya ingin membahas tentang model pendekatan tafsir dalam kajian Islam. Dan Islam merupakan salah satu agama samawi yang diyakini oleh pemeluknya sebagai jalan hidup. Tidak dapat dipungkiri transformasi mental dan sosial yang dibawa oleh Islam telah menarik perhatian berbagai kalangan, akademisi baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Kajian Islam dalam istilah disebut sebagai studi Islam. Studi Islam ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas Islam, baik sejarah, ajaran, kelembagaan, maupun kehidupan umatnya. Studi Islam ini dilihat dari ruang lingkup kajiannya, berupaya mengkaji Islam dalam berbagai aspeknya. Dan dari berbagai aspek ini, secara etimologi, kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fasar yufasiru tafsiron yang berarti al-bayan atau al-idhah, penjelasan, uraian, keterangan, interpretasi, dan komentar. Dalam Quran Surat Al-Zarqani ayat 5. Ada juga yang mengatakan kata tafsir berasal dari kata fasir dan tafsiroh yang berarti pengamatan dokter terhadap air dan urin yang digunakan sebagai indikator penyakit atau tafsiroh. Secara umum, perkataan tafsir memandang arti menjelaskan, menguraikan, atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran. Sementara itu, secara konseptual, tafsir sering didefinisikan sebagai kasyif, al-murad, al-idhah, al-mushkil, menjelaskan apa yang dimaksud dari kalimat yang sulit. Dalam bahasa teknis, tafsir lalu digunakan dalam arti penjelasan, penafsiran, dan komentar terhadap Al-Quran yang berisi langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan yang berperan membantu memahami Al-Quran, menjelaskan makna, dan mengklarifikasi implikasi hukum. Maka dari itu, para praktisi tafsir mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang berhubungan dengan upaya memahami atau menjelaskan makna Al-Quran dalam batas kapasitas Al-Quran. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pertama, dilihat dari segi objek pembahasan adalah kitabullah atau Al-Quran yang di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan kedua, dilihat dari segi fungsi kandungan Al-Quran sehingga dijumpai hikmah, hukum ketetapan, dan ajaran terkandung di dalamnya. Dan ketiga, ada dilihat dari segi sifat dan kedudukannya, bahwa hasil penalaran, kajian, ijtihad para mufasir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali. Bagaimana awal mula munculnya tafsir Al-Quran sampai dengan sejarah perkembangan tafsir Al-Quran itu sendiri. Awal mula munculnya tafsir Al-Quran diawali pada masa Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Pada saat itu, banyak timbul perbedaan pemahaman tentang makna dari sebuah ayat. Pada saat itu juga, mereka bisa langsung menanyakan kepada Rasulullah perkembangan tafsir Al-Quran itu sendiri. Tafsir Al-Quran telah melewati fase-fase pertumbuhan dan perkembangan yang cukup panjang.
Sejak dari mula pertamanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang. Para pakar menjelaskan bahwa sejarah tafsir Al-Quran dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu ada kelahiran, yang kedua ada pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu masa kelahiran. Pertama kali Al-Quran turun, Al-Quran langsung ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Artinya, sebagian ayat yang turun itu menafsirkan atau menjelaskan bagian yang lain sehingga pendengar atau pembaca bisa memahami maksudnya secara baik berdasarkan penjelasan ayat tersebut. Sebagai contoh, ayat dalam surat Al-A'la adalah ayat Al-Quran yang pertama kali turun, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini kita tidak tahu siapa Tuhanmu yang dimaksud, sehingga Allah kembali menjelaskan Lazi Kholaq, yang telah menciptakan. Kalimat ini pun masih bersifat umum, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjelaskan Kholaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi, jika tafsir ini tidak diturunkan, maka tidak mustahil bagi para pembaca, bahkan Nabi pun bisa salah mempersepsikan. Masa pertumbuhan tafsir dikelompokkan menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada abad 1 Hijriyah atau 7 Masehi. Pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, penafsiran langsung dilakukan oleh beliau berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika para sahabat bingung dan gelisah mengenai kalimat zulm atau kezoliman dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud zulm di sini adalah kesyirikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah yaitu periode tabi'in dan tabi'it tabi'in. Abad 2 Hijriyah atau di kota Mekah berada di bawah pimpinan Abdullah bin Abbas dan Said bin Jubair. Di kota Madinah di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam. Di kota Irak berada di bawah pimpinan Abdullah. Yang ketiga yaitu masa perkembangan. Masa perkembangan tafsir dikelompokkan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode ulama Mutaqaddimin abad 3-8 Hijriah atau 9-13 Masehi. Periode ini dimulai pada akhir zaman tabi'it tabi'in sampai akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, periode ulama Mutaakhirin abad 9-12 Hijriah atau 12-19 Masehi. Periode ini muncul pada zaman kemunduran Islam sampai pada timbulnya gerakan kebangkitan Islam. Yang ketiga yaitu periode ulama modern 14 Hijriah atau 19 Masehi sampai dengan sekarang, yaitu sejak munculnya gerakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berbagai jenis pendekatan dan corak dalam tafsir. Untuk menafsirkan Al-Quran tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena dalam Al-Quran ada berbagai nilai-nilai yang syarat serta jenis-jenis kata atau uslub-uslub yang memiliki
makna yang tinggi, sehingga memerlukan beberapa metode pendekatan untuk bisa memahami tafsir dalam Al-Quran. Adapun pembagian pendekatan dalam tafsir Al-Quran diantaranya adalah pendekatan secara bahasa, yang kedua adalah pendekatan secara hukum syariah atau hukum fikih, yang ketiga adalah pendekatan secara asbabun nuzul atau pendekatan secara histori atau sejarah, yang keempat adalah pendekatan secara teologis atau secara filosofi, yang kelima adalah pendekatan secara sosiologis atau secara sosial, dan yang terakhir ada pendekatan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan. Baiklah, kita bahas satu persatu, yaitu pendekatan secara bahasa. Dalam Al-Quran memiliki makna-makna yang tinggi dalam setiap kosakatanya. Tidak sembarangan kita menentukan arti kata daripada ayat tersebut. Maka kita memerlukan pemahaman terhadap bahasa yang tinggi. Ada beberapa alat atau beberapa penunjang dalam memahami tafsir Al-Quran. Di antaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah yang harus kita pahami sebagai alat daripada pembantu metodologi bahasa ini, ya, menggunakan metodologi bahasa ini. Yang kedua yaitu pendekatan secara hukum syariah. Pendekatan secara hukum syariah ini diperlukan pemahaman tentang fikih yang kuat pada masa para sahabat. Itu memiliki pemahaman fikih yang kuat dikarenakan mereka memiliki tata bahasa yang baik. Adapun hukum yang tidak mereka pahami, mereka tanyakan langsung pada baginda Rasulullah SAW, sehingga tidak ada penyelewengan terhadap hukum syariah. Yang ketiga yaitu pendekatan secara histori. Pendekatan secara histori atau yang sering kita kenal adalah asbabun nuzul. Pendekatan secara histori ini sangat penting dan yang paling baik untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena dengan mengetahui sejarah turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul dari suatu ayat, maka kita akan lebih memahami makna atau hikmah yang terkandung daripada ayat yang telah diturunkan. Dan yang keempat adalah pendekatan secara teologis atau secara filosofi. Pendekatan yang dilakukan secara teologis ini sebenarnya lebih kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Ada sedikit penyelewengan dalam menafsirkan secara filosofi atau secara teologis ini. Pendekatan seperti ini dalam Al-Quran menimbulkan pro dan kontra. Golongan yang kontra beranggapan apabila seorang mufasir menafsirkan Al-Quran kemudian tafsiran tersebut bertentangan dengan teori-teori filsafat, maka hendaknya seorang mufasir memaparkan dalam tafsirnya. Apakah dengan jalan mendukung teori-teori tersebut kemudian menjelaskan bahwa teori tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi harus diperhatikan, tidak boleh yang namanya secara langsung menafsir Al-Quran yang sesuai dengan filosofi kelompok-kelompok tersebut. Yang kelima adalah pendekatan secara sosiologis. Pendekatan secara sosiologis ini itu sangat sesuai dengan isi kandungan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, perbandingan antara ayat ibadah dan ayat muamalah itu 1:100. Maka sangat tepat sekali apabila kita memahami tafsir ini dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Yang terakhir yaitu pendekatan secara ilmiah atau pendekatan secara ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan pendekatan tafsir menggunakan metode ilmiah atau metode ilmiah ini, metode ilmu pengetahuan.
Eh, dan pada intinya dalam metode ilmiah ini Al-Quran menyuruh kita untuk memahami ayat atau teks dan juga memahami alam, ya, yang tentunya akan sesuai dengan nas yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berbagai jenis pendekatan dan corak dalam tafsir. Untuk menafsirkan Al-Quran tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena dalam Al-Quran ada berbagai nilai-nilai yang syarat serta jenis-jenis kata atau uslub-uslub yang memiliki makna yang tinggi, sehingga memerlukan beberapa metode pendekatan untuk bisa memahami tafsir dalam Al-Quran. Adapun pembagian pendekatan dalam tafsir Al-Quran diantaranya adalah pendekatan secara bahasa, yang kedua adalah pendekatan secara hukum syariah atau hukum fikih, yang ketiga adalah pendekatan secara asbabun nuzul atau pendekatan secara histori atau sejarah, yang keempat adalah pendekatan secara teologis atau secara filosofi, yang kelima adalah pendekatan secara sosiologis atau secara sosial, dan yang terakhir ada pendekatan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan. Baiklah, kita bahas satu persatu, yaitu pendekatan secara bahasa. Dalam Al-Quran memiliki makna-makna yang tinggi dalam setiap kosakatanya. Tidak sembarangan kita menentukan arti kata daripada ayat tersebut. Maka kita memerlukan pemahaman terhadap bahasa yang tinggi. Ada beberapa alat atau beberapa penunjang dalam memahami tafsir Al-Quran. Di antaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah yang harus kita pahami sebagai alat daripada pembantu metodologi bahasa ini, ya, menggunakan metodologi bahasa ini. Yang kedua yaitu pendekatan secara hukum syariah. Pendekatan secara hukum syariah ini diperlukan pemahaman tentang fikih yang kuat pada masa para sahabat. Itu memiliki pemahaman fikih yang kuat dikarenakan mereka memiliki tata bahasa yang baik. Adapun hukum yang tidak mereka pahami, mereka tanyakan langsung pada baginda Rasulullah SAW, sehingga tidak ada penyelewengan terhadap hukum syariah. Yang ketiga yaitu pendekatan secara histori. Pendekatan secara histori atau yang sering kita kenal adalah asbabun nuzul. Pendekatan secara histori ini sangat penting dan yang paling baik untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena dengan mengetahui sejarah turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul dari suatu ayat, maka kita akan lebih memahami makna atau hikmah yang terkandung daripada ayat yang telah diturunkan. Dan yang keempat adalah pendekatan secara teologis atau secara filosofi. Pendekatan yang dilakukan secara teologis ini sebenarnya lebih kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Ada sedikit penyelewengan dalam menafsirkan secara filosofi atau secara teologis ini. Pendekatan seperti ini dalam Al-Quran menimbulkan pro dan kontra. Golongan yang kontra beranggapan apabila seorang mufasir menafsirkan Al-Quran kemudian tafsiran tersebut bertentangan dengan teori-teori filsafat, maka hendaknya seorang mufasir memaparkan dalam tafsirnya. Apakah dengan jalan mendukung teori-teori tersebut kemudian menjelaskan bahwa teori tersebut tidak bertentangan
dengan nas Al-Quran. Jadi harus diperhatikan, tidak boleh yang namanya secara langsung menafsir Al-Quran yang sesuai dengan filosofi kelompok-kelompok tersebut. Yang kelima adalah pendekatan secara sosiologis. Pendekatan secara sosiologis ini itu sangat sesuai dengan isi kandungan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, perbandingan antara ayat ibadah dan ayat muamalah itu 1:100. Maka sangat tepat sekali apabila kita memahami tafsir ini dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Yang terakhir yaitu pendekatan secara ilmiah atau pendekatan secara ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan pendekatan tafsir menggunakan metode ilmiah atau metode ilmiah ini, metode ilmu pengetahuan. Dan pada intinya dalam metode ilmiah ini Al-Quran menyuruh kita untuk memahami ayat atau teks dan juga memahami alam, yang tentunya akan sesuai dengan nas yang ada dalam Al-Quran. Sebab Allah tidak menurunkan Al-Quran sebagai sebuah kitab yang jadi kalau dipotong sayang banget ya. Ya makanya sambung. Bisa kok diedit itu. Ya baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Nama saya Samsul Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul metode tafsir Al-Quran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan method. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan tariqat dan manhaj. Serta dalam KBBI mengandung arti cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi metode adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan kata tafsir berasal dari kata fassara yufassiru yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Jadi metode penafsiran Al-Quran dalam hal ini adalah suatu cara yang sistematis dengan menggunakan kacamata tertentu yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Dalam hal ini metode penafsiran ada 4. Yang pertama yaitu metode ijmali atau global, yang artinya yaitu dimaksud dengan metode al-tafsir. Al-ijmali global ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Ciri-ciri metode ijmali yaitu dalam metode ijmali, seorang musafir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Pola serupa ini tak jauh berbeda dengan metode alitatis. Yang kedua ada metode tahlili atau analisis. Yang dimaksud dengan metode tahlili atau analisis ialah menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ciri-ciri metode tahlili yaitu pola penafsiran yang diterapkan pada penafsiran yang menggunakan metode
tahlili terlihat jelas bahwa mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk al-matsur maupun al-ray. Yang ketiga yaitu metode muqarrin atau komparatif. Pengertian metode komparatif dapat dirangkum sebagai berikut. Membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. B. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. C. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang terakhir yaitu metode maudu'i atau tematik. Pengertiannya yang dimaksud dengan metode maudu'i ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul. Ciri-cirinya yaitu ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Jadi Mira. kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi tentang studi Islam dan kajian tafsir Al-Quran yaitu pendekatan tafsir dalam kajian Islam adalah sebuah pendekatan yang menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang dalam proses penggalian ajaran Islam. Mengingat bahwa pendekatan adalah menjadikan disiplin ilmu tertentu sebagai kerangka atau pola berpikir dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam proses penafsiran juga sangat pemahaman terhadap sejumlah pendekatan dalam penafsiran Al-Quran mengantarkan seseorang untuk bersikap bijaksana dan melihat sebuah pandangan penafsiran sebagai khazanah pemikiran umat Islam. Tafsir hendaknya bukan sekedar mengais makna, namun lebih penting daripada itu, di mana tafsir menjadikan makna menjadi konstruktif bagi realitas sosial. Jika ini yang dikedepankan, maka seseorang tidak terjebak dalam perdebatan dan saling menyalahkan, di mana tidak ada ujung pangkalnya, yang sering kali menimbulkan permusuhan. Sekian yang dapat kelompok 10 presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.